Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membahas materi tentang kurikulum yang ada di Indonesia dari awal sampai saat ini yang digunakan. Oke, perkenalkan, nama saya Sanita. Saya Fianci Clarissa, saya Satya Sinta, saya Monika Apriani. Baik, sekian perkenalan dari kami. Saksikan teman-teman materi kami selanjutnya. Check it out. Iya. Baik teman-teman, langsung ke materi. Materi yang pertama itu adalah kurikulum 1945 atau rencana pelajaran 1947. Jadi tujuan dari kurikulum ini itu untuk membentuk manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia yang mereka kemudian berdaulat, berbudi pekerti luhur dan cinta tanah air. Kemudian yang kedua, setelah tujuan, ciri khas kurikulum ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Yang kedua berorientasi pada pendidikan watak dan moral. Yang ketiga belum sistematis, lebih menekankan nilai kehidupan. Itu adalah ciri khas dari kurikulum. Nah, kemudian bagaimana soal ciri khas penerapan kurikulum itu? Nah, penerapan kurikulum ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Jadi diterapkan mulai pertama kali itu adalah bahasa Indonesia. Sehingga saat ini juga bahasa Indonesia kita gunakan sehari-hari untuk pengantar, untuk komunikasi atau berdialog kita. Kemudian yang kedua itu guru bebas mengembangkan metode. Kemudian setelah itu apa kelebihan dan apa kelemahan? Kelebihannya itu adalah menumbuhkan nasionalisme dan karakter bangsa. Kemudian apa yang menjadi kelemahan? Kelemahannya adalah pertama-tama itu kurikulum yang ibarat kata baru pertama dimulai, pasti itu ada belum terstruktur, artinya belum tertata nih dari awal sampai akhir, belum terlalu tertata tapi sudah digunakan. Kemudian kurang standar evaluasinya masih kurang. Kemudian model pengembangan itu adalah subjek center berbasis nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, setelah kurikulum 1945 dan atau rencana pelajaran 1947, kita kembali ke lanjut ke kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Kemudian di sini kita bahas tentang tujuan. Tujuan dari kurikulum ini adalah menghubungkan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dan membentuk manusia yang cakap, bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, ciri khas. Ciri khas di sini juga terbagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian. Yang pertama itu tiap mata pelajaran memiliki tujuan yang jelas dan mulai dari kemana harus ada terstruktur. Yang di awalnya baru mulai kurikulum tidak ada terstruktur, sekarang sudah mulai ada ciri khasnya. Gimana caranya mata pelajaran itu harus memiliki kejelasan. Kemudian materi disesuaikan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, mulai mengenal rencana pelajaran terurai. Kemudian bagaimana penerapannya? Penerapannya itu terbagi 2. Yang pertama, guru wajib membuat rencana pelajaran terperinci. Jadi guru harus membuat rencana pelajaran terperinci agar kurikulumnya atau mata pelajarannya itu lebih terstruktur. Kemudian hubungan erat antara pelajaran dan praktik kehidupan. Jadi selain kayak misalkan kurikulum 1945 itu hanya teori, ini harus dikaitkan lagi dengan kehidupan. Jadi setelah teori harus ada praktek, biar bisa menyeimbangkan. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu mulai lebih terarah dan realistis. Yang awalnya kurikulum pertama sekali 1945 tidak terstruktur, nah, sekarang mulai lebih terarah atau realistis, ada sesuai dengan kenyataan kehidupan praktik kehidupan mahasiswa siswa. Kemudian kelemahan, apa yang menjadi kelemahan di sini? Itu masih bersifat hafalan
terpadu atau terpaku dengan buku gitu istilahnya. Kemudian yang kelima itu model pengembangan. Model pengembangannya itu adalah akademik subject center dengan integrasi nilai sosial. Lebih ke tentang sosial, tentang praktek yang mengajarkan. Kemudian lanjut kurikulum yang ketiga itu adalah kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk manusia atau membentuk siswanya itu adalah lebih ke pancawardana atau istilahnya itu pengembangan daya cipta, kemudian rasa, kemudian ada karsa, ada karya dan moral. Itu istilah dari pancawardana. Kemudian apa yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini? Yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menekankan keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Sekali lagi kita mulai ini harus diseimbangkan antara pengetahuan dari berikan, kemudian dengan keterampilan atau istilahnya itu talent, bakat dari siswa itu diseimbangkan keterampilan. Siswa ini punya bakatnya apa, diseimbangkan. Setelah dikasih teori, dikasih praktik sama gurunya. Kemudian ada ciri khas yang kedua. Ciri khas kedua itu fokus pada 5 aspek perkembangan anak pancawardana. Jadi pancawardana itu adalah pengembangan daya cipta, kemudian ada rasa, karsa, karya, dan terakhir dan moral. Itu dia 5 aspek pengembangan anak atau disebut dengan istilah pancawardana. Kemudian bagaimana dengan penerapan kurikulum ini? Nah, penerapan kurikulum ini lebih ke pengenalan bidang studi dasar seperti agama, mulai studi agama, kemudian kewajiban membentuk manusia Pancasila sejati yang sehat jasmani dan rohani, kemudian serta berjiwa pembangunan ini artinya serbaguna gitu kan. Kemudian kenegaraan, maaf ada telepon, kenegaraan di Afrika itu, kemudian dan kebudayaan, konflik dari agama, kemudian sifat manusia memiliki karakter Pancasila yaitu Pancasila sehat dan jasmani. 3. Nah, baik selanjutnya di sini membahas tentang kurikulum pada tahun 1968. Nah, kita lihat bersama di sini tujuannya yaitu membentuk manusia Pancasila sejati yang sehat jasmani dan rohani serta berjiwa membangun. Kemudian di sini ada ciri khasnya itu ada 2. Bisa kita lihat. Yang pertama itu menggantikan sistem pancawardana yang sudah dijelaskan pada kurikulum yang sebelumnya.
Dan poin yang kedua, menghindari konflik politik seperti akhir Orde Lama. Dan yang poin terakhir yaitu mengontrol masyarakat agar tetap tertib. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat ada juga dampak positif dan negatif dari Orde Baru. Dampak positifnya di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu pertumbuhan ekonomi pesat, dan poin kedua pembangunan fisik meningkat, dan yang terakhir informasi berhasil diungkap. Nah, kemudian di sini ada juga dampak negatifnya. Bisa kita lihat bersama di sini ada 3 poin dampak negatifnya. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat itu terbatas, kemudian terjadinya KKN, dan yang terakhir pemerintah sangat otoriter. Nah, di sini kita juga melihat ada kelebihannya, yaitu menegaskan ideologi Pancasila dan keseragaman nasional. Nah, kemudian di sini model pembangunannya yaitu top down, behavioristik atau berbasis tujuan nasional. Nah, dan kurikulum yang kelima ini pada tahun 1975. Tujuan kurikulum ini yaitu menanamkan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membentuk manusia Pancasila yang produktif. Nah, kemudian di sini ada ciri khasnya. Ciri khasnya di sini menggunakan pendekatan sistem instruksional atau PSI dan tujuan instruksional khusus atau biasa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semua kegiatan belajar yang harus terukur. Nah, di sini ada penerapannya menggunakan satuan pelajaran dan rencana pelaksanaan pengajaran atau biasa disebut dengan RPP. Nah, kemudian kurikulum pada tahun 1975 ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya di sini yaitu terukur, sistematis, dan mudah dievaluasi. Nah, kemudian kita lihat juga kelemahannya di sini yaitu terlalu administrasi, kaku, dan membebani guru. Nah, model pengembangannya di sini yaitu behavioristik, teknologis atau berbasis tujuan dan hasil belajar. Nah, kemudian di sini ada kurikulum pada tahun 1984. Tujuannya di sini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Nah, di sini ciri khasnya dikenal dengan pendekatan proses CBSA atau cara belajar siswa aktif. Siswa di sini sebagai subjek belajar. Nah, di sini kita lihat bersama penerapannya. Guru di sini sebagai fasilitator. Yang artinya di sini guru sebagai fasilitator atau pendukung dalam pembelajaran di kelas, yang dimana di sini siswa diminta untuk lebih aktif dari dalam kelas saat pembelajaran dimulai. Kemudian di sini kita bisa lihat bersama ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya di sini mendorong partisipasi aktif siswa atau murid. Nah, kemudian kelemahannya di sini sulit diterapkan di kelas besar atau di sarana minim. Kemudian di sini ada model pengembangan. Model pengembangannya di sini yaitu student center atau berbasis proses pembelajaran. Dan selanjutnya akan ditunjukkan. Yaitu ketujuh, kurikulum pada tahun 1994 adalah kurikulum nasional yang menekankan pemerataan isi belajar dan penggunaan garis besar program pembelajaran atau GBBP sebagai acuan. Kurikulum ini berfokus pada penguasaan materi yang padat dan seragam di seluruh Indonesia. Tujuan menstandarkan isi pendidikan di seluruh sekolah, mengembangkan pengetahuan dasar dan kemampuan akademik siswa, memastikan pembelajaran sesuai tuntutan nasional pada masa itu. Yang kedua itu ciri khas, menggabungkan unsur kurikulum pada tahun 1975 dan 1984, padat materi, waktu belajar dalam. Yang ketiga itu penerapan, pembelajaran dibagi berjenjang dan terperinci. Yang keempat itu kelebihan dan kelemahan,
dan komprehensif. Kelemahannya, beban belajar berat, fokus hafalan. Yang kelima itu model pengembangan. Subjek, matter, orient, terpusat, pemerintah. Selanjutnya itu 8 kurikulum pada tahun 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 atau KBK adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Tujuannya mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh atau kognitif, afektif, psikomotorik, mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah, meningkatkan peran aktif siswa dalam proses belajar melalui pendekatan berbasis kompetensi. Yang kedua itu ciri khas, berorientasi pada hasil belajar, outcome based education, penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga itu penerapan, siswa dituntut aktif, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu fokus pada kemampuan nyata atau kompetensi. Kelemahan, kurang sosialisasi, guru belum siap. Yang kelima itu model pengembangan kompetensi based kurikulum. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 atau sering kita kenal dengan K13 ini, yaitu yang pertama itu ada mengembangkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang, membentuk peserta didik yang aktif, kritis, dan berkarakter melalui pendekatan ilmiah, memperkuat kompetensi berupa kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual, memastikan materi pembelajaran lebih mendalam dan tidak terlalu padat sehingga siswa dapat memahami konsep dan bukan sekedar menghafal. Nah, dalam K13 ini sendiri, di mana materi ini tidak dituntut untuk terlalu padat agar peserta didik ke depannya lebih bisa memahami materi yang disampaikan dan mudah untuk diingat. Yang kedua itu ada integrasi ciri khasnya. Nah, K13 ini juga memiliki ciri khas, di mana ciri khas integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu dengan cara mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, poin ketiga yaitu penerapan. Dalam penerapannya, kurikulum 2013 itu pembelajarannya itu bersifat tematik, integratif, yaitu penilaian yang autentik, di mana penilaian itu berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam kurikulum K13 juga terdapat kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihan kurikulum K13 itu sendiri adalah menanamkan karakter, berpikir ilmiah, sementara kelemahannya itu yaitu rumit dan guru perlu pelatihan yang intensif. Nah, dalam kurikulum K13 ada juga model pengembangan yang digunakan. Dalam kurikulum ini, model yang digunakan yaitu integrate kompetensi model berbasis karakter. Dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri adalah kurikulum yang diterapkan saat ini, yang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Guru dan
kesaksian, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Kurikulum ini mendorong pembelajaran mendalam atau deep learning, fokus pada kompetensi inti seperti literasi, numerasi, dan karakter Pancasila. Nah, selain itu juga peserta didik diberi kesempatan memilih mata pelajaran tertentu khusus jenjang menengah. Sedangkan sekolah dapat mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita kenal dengan P5. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri adalah memberikan kebebasan belajar bagi guru dan peserta didik. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini sangat diberikan ruang yang besar agar peserta didik dan guru bisa bertumbuh bersama-sama, di mana guru untuk menentukan cara belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, mewujudkan pembelajaran yang mendalam atau deep learning melalui fokus pada materi yang esensial, mengembangkan kompetensi pada abad ke-21, numerasi, kreativitas, kolaborasi, dan karakter Pancasila, memberi ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat, termasuk melalui proyek profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini sendiri sangat dituntut untuk di mana bagi peserta didik dapat mengekspresikan apa yang menjadi minat dan bakat mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada cirinya. Ciri pada kurikulum Merdeka Belajar ini adalah yang pertama itu fleksibel, di mana guru bebas mengatur pelajaran sesuai konteks dan fokus pada penguatan profil pelajar Pancasila atau sering kita dengar dengan P5. Yang di mana struktur kurikulum ini sendiri lebih sederhana. Nah, yang ketiga itu ada penerapan pendekatan diferensiasi sesuai kemampuan dan minat siswa, proyek lintas disiplin dan pembelajaran yang tematik. Nah, yang keempat itu ada kelebihan dan kelemahan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya sendiri yang pertama itu ada fleksibel, yang kedua itu ada relevan, yang ketiga menumbuhkan kreativitas. Nah, ini ada beberapa kelebihan yang kurikulum Merdeka miliki, dan yang kedua itu ada kelemahan. Walaupun banyak beberapa kelebihan dalam kurikulum Merdeka ini, tetapi juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu dalam kurikulum ini tuh guru benar-benar harus punya kesiapan yang matang dan fasilitas yang memadai dalam mempersiapkan proses pembelajaran pada kurikulum ini. Yang kelima itu ada model pengembangan kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada model pengembangan, yaitu kompetensi project based dan humanistic model, yaitu berpusat pada siswa. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 8 dari perkembangan kurikulum di awal hingga saat ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memberikan pelajaran atau pemahaman baru bagi teman-teman semua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih.